Kisah drama Korea yang bercerita tentang siswa sekolah menengah Han Dae-yong tiba-tiba mengembangkan kemampuan. Mereka yang akan melakukan pembunuhan tampaknya memiliki mata biru sementara mereka yang akan menjadi korban tampaknya memiliki mata merah. Han Dae-yong menjadi pahlawan ketika dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan barunya. Simak rangkuman kisahnya dan jangan lupa subscribe, like dan komen yang banyak ya. Han Dae-yong kembali bersekolah. Dia merenungi semua kejadian dari kepulangannya di rumah sakit hingga paman yang mabuk di malam hari berakhir meninggal. Dalam Ho menepuk kepala Dae-yong untuk pergi ke kantin sekolah. Saat istirahat dalam Ho bercerita tentang gurunya yang semalam ditolak seorang gadis, namun Han Dae-yong mengelak melainkan sahabatnya yang ditolak. Dalam Ho langsung mengarahkan Han Dae-yong pada guru yang dimaksud. Han Dae-yong tiba-tiba berlari meninggalkan sahabatnya ketika melihat guru olahraga bermata merah yang ditunjuk akan dijatuhi vas bunga di jendela atas. Melihat Han Dae-yong berhasil menolong gurunya, semua temannya memuji dan gurunya pun berterima kasih. Saat perjalanan pulang sekolah, Han Dae-yong berpapasan dengan orang bermata merah di trotoar dan mengikutinya. Han Dae-yong kebingungan dengan orang yang diikutinya normal kembali matanya tanpa ada kejadian, malah berpindah pada orang yang bersepeda melewatinya. Han Dae-yong mengikuti kembali orang yang bersepeda bermata merah tersebut namun lagi-lagi mata orang yang diikuti Han Dae-yong terlihat normal kembali dan berpindah lagi pada wanita yang melewatinya. Hal itu membuat Han Dae-yong ingin gila tapi tetap mengikuti wanita bermata merah hingga memasuki kafe, namun mata wanita tersebut pun juga kembali normal. Ketika hendak pergi, Han Dae-yong heran pemilik kafe malah menunggu kedatangannya. Han Dae-yong bertanya tentang lelaki pemilik kafe tersebut setelah duduk berdua di ruangan yang sepi, lalu pemilik kafe itu bercerita perihal sepasang kekasih yang ditolongnya hingga menjelaskan mata merah yang dilihatnya pada orang-orang ditemuinya merupakan orang yang akan meninggal. Han Dae-yong keheranan dan terlihat takut karena pemilik kafe itu tahu yang dialaminya. Di perjalanan, Han Dae-yong melihat gadis yang disukainya berada di atap. Dia menghampiri dan ingin mengejutkan gadis tersebut, namun gagal karena tiba-tiba handphone di sakunya berbunyi membuat Han Dae-yong gelagapan dan salah tingkah. Han Dae-yong bertanya pada gadis itu tentang kata-kata yang ingin diucapkan pada dirinya, namun gadis itu mengelak hingga Han Dae-yong pun mengungkit kejadian malam yang membuat dirinya jatuh dari atap karena dipanggilnya. Gadis itu pun protes jika hal itu tak membuat Han Dae-yong mati lalu meminta maaf dengan sedikit terpaksa. Han Dae-yong pun menggoda gadis itu yang merasa bersalah untuk membalasnya. Seakan mengerti, gadis itu pun ikutan menggoda Han Dae-yong dan bersedia berkencan di esok hari. Han Dae-yong seakan tak percaya namun dia senang dengan hal itu. Saking senangnya Han Dae-yong sibuk memilih pakaian yang akan dipakainya saat kencan tiba hingga dia terlambat bangun karena tidur terlalu malam. Dalam Ho menggoda Han Dae-yong yang akhirnya berkencan dan tak akan lajang lagi melalui sambungan telepon di perjalanan menuju tempat kencan. Sahabatnya pun mengingatkan Han Dae-yong agar tak terlambat di hari pertama kencannya. Ketika Han Dae-yong merapikan rambut di kaca halte bis, tak sengaja melihat Kim Nari. Han Dae-yong kaget lelaki yang ditemui Kim Nari bermata biru.